Oke, kembali lagi ke channel Andri Motor Group nih. Nah, jadinya hari ini kita mau ngebahas salah satu SUV mungkin yang terlaris di Indonesia, Mas ya. Karena kalau Toyota Fortuner, orang mungkin nggak tahu ya. Toyota Fortuner, biasanya sih yang SUV laris di Indonesia itu antara Fortuner, kalau nggak Pajero ya, Mas ya. Gitu. Nah, Fortuner yang kita punya ini adalah Fortuner VRZ tahun 2017. Jadi masih yang generasi-generasi awal Fortuner VRZ ini keluar. Gitu. Nah, terus juga kalau misalkan Fortuner 2017 itu dia ada yang udah double disc brake, Mas. Gitu. Jadi bagian belakangnya itu kalau tahun 2017 awal itu dia belum disc brake. Gitu. Nah, kalau yang ini kan awal juga nih. Makanya kalian bisa lihat ini belum ada discnya belakangnya. Masih pakai tromol. Gitu. Jadi kalau misalkan yang akhir-akhir dia baru udah ada discnya. Gitu. Nah, ini juga stikernya TRD, kalau ini tempelan doang, Mas. Ya, iya stiker doang karena ini non TRD. Jadi yang VRZ doang. Itu dari luar mobil ini sih masih standar, Mas ya, cuma kelihatan masih agak kotor aja ya. Ini mobil full standar, bannya juga pakai Bridgestone, masih oke. Terus kita lihat ke bagian interiornya, kita nyalain dulu ya. Nah, masalah di mobil Fortuner itu biasa ini, Mas, setirnya nih. Ya, kalau bisa lihat nih, ini sih wajar sih sebenarnya ya, pemakaian 2017, kondisinya kayak gini. Tapi yang penting kulitnya masih bagus, Mas. Ya. Kulitnya ini masih bagus. Terus juga interior masih bagus, Mas ya. Tuh. Masih enak, terus nggak ada yang sobek loh. Ya, ini mobil 2017 berarti umurnya jalan 8 tahun, Mas ya. Iya. Jalan 8 tahun, cuman kondisi interior masih bagus banget. Ini sih full ori-nya sih, Mas, mobilnya. Nggak ada yang dirubah apapun, mulai dari head unit. Terus paling cuma stiker doang, Mas ya. Iya, stiker. Tadi tambahan stiker TRD gitu, mungkin orangnya mau punya TRD kali, Mas ya. Iya, cuman belinya VRZ gitu kan. Jadi nggak apa-apa gitu. Terus juga apalagi kalau dari interior masih oke sih semuanya ya. Jok-jok masih pada kencang. Tadi Mas udah tes kaki-kakinya ya? Udah, enak. Enak ya? Masih enak banget. Kaki masih enak ya? Gitu. Kita lihat ke belakang dulu deh, bentar deh. Bagian belakang ya. Nah, jadi kalau misalkan yang generasi-generasi awal itu lampunya masih kayak gini, Mas. Ya. Waktu itu kita pernah bahas Fortuner TRD terakhir yang 2021 ya. Itu lampunya itu udah facelift. Ya, udah full LED. Gitu. Kalau ini masih generasi-generasi awal banget. Jadi VRZ ini keluar tuh awal di tahun 2016, gitu. Sampai sekarang masih produksi, Mas. Cuman dia facelift aja sih. Tapi belum all new ya, gitu. Masih facelift aja gitu. Nah, ini untuk bagian belakangnya, joknya sih masih bagus banget, Mas ya. Kelihatan ya dari sini ya. Joknya bersih banget, nggak ada yang sobek. Karena kilometernya juga kecil, Mas. Masih 90 ribuan, gitu. Untuk ukuran mobil mau 8 tahun sih 90 ribu kecil. Per tahunnya mungkin cuma 10 ribuan ya. Itu kecil banget buat mobil SUV seperti ini. Gitu. Ini juga ban serepnya di sini. Gua nggak tahu nih, udah pernah turun atau belum ya ban serepnya karena susah ngeliatnya ngolong, Mas. Produksinya nggak tahu nih tahun berapa. Kalau produksinya tahun 2017 pasti belum pernah turun ban serepnya. Gitu. Terus kita bahas apa lagi nih, Mas ya? Ini kita lagi hujan makanya bahasnya di dalam, Mas ya. Lagi hujan gede. Terus palingnya tambahan ini doang sih, Mas, aksesoris doang ya. Cover buat penutup tangki bensinnya. Copot aja kali ya, nggak usah dicopot, jadi clean putih semua gitu ya. Iya. Kayaknya sebenarnya stikernya juga dicopot kayaknya, Mas ya, bagusannya. Ya, jadi dikira orang TRD gitu. Cuma kalau TRD itu paling kelihatan dari velgnya. Velgnya tuh beda. Modelnya tuh beda, bodi kita tuh beda. Pokoknya kalau eksterior tuh udah beda lah. Jadi nggak bisa bohong mana TRD, mana yang VRZ. Gitu. Terus kalau dari eksterior kayak segitu aja, Mas ya? Segitu aja, kita langsung test drive aja deh, Mas. Kita keluar dulu ya. Oke, sekarang kita test drive dulu nih, Mas, mobilnya. Ini kita pertama kali bikin video hujan-hujanan, Mas. Iya, pertama kali. Ini hujan-hujanan nih. Nah, kalau adem jadinya, Mas. Adem, ya. Gitu. Karena ini di bulan Januari emang lagi musim hujan, Mas. Iya, benar. Gitu. Oke. Kita test drive, walaupun kita udah bikin Fortuner berapa kali, Mas ya? Banyak, Mas ya? Ini berapa ya? Udah banyak kayaknya sih. Banyak. Mungkin 4 kali ada kali, Mas ya? Ya lebih deh, 5 kayaknya deh. 5 ya, dari waktu Fortuner GR, Fortuner TRD, Fortuner abu-abu. Yang hitam pernah nggak, Mas? Hitam? Yang TRD belum pernah ya? Pernah. Pernah ya? Hitam abu-abu deh. Abu-abu yang pernah ya? Abu-abu ya. Itu udah lumayan banyak banget. Cuman ini pertama kali kita review tapi yang VRZ doang, Mas. Iya, VRZ. Ya, karena biasa TRD kalau nggak GR. Nah, jadi kalau dari segi interior, bersih gak ya sih, Mas, suara hujannya? Ntar bisa diedit kok. Diedit ya, aman ya? Oke. Jadi karena ini masih generasi awal banget ya, jadi mobil ini itu belum ada cruise controlnya. Oke. Ya,
belum ada cruise controlnya. Beda sama kalau TRD. Jadi kalau nggak salah tuh TRD itu baru mulai dia ada cruise controlnya mas. Oke. Gitu. Terus dari speedometer juga masih generasi awal tuh beda. Gitu. Kalau misalkan yang kayak kemarin terakhir TRD tahun 2021 itu speedometernya tuh beda. Kalau lihat sekilas mungkin sama mas ya. Iya, Masih lihat sekilas sama, cuman kalau lihat detail itu beda. Dari jarumnya tuh beda, instrumen clusternya tuh beda. Oke. Dan head unitnya pun beda. Beda. Gitu. Cuma kalau misalkan dari bentuk interiornya nih ya, itu benar-benar sama mas. Iya, benar. Dari tahun 2016 sampai tahun 2025 ini tuh modelnya tuh sama. Ini enggak. Nggak ada yang berubah gitu. Gue nggak tahu kenapa Toyota facelift tuh banyak loh mas, mobil ini loh. Mulai dari yang ini awal ya kan, terus dia yang keluar tahun 2021, yang kemarin kita bahas itu sebenarnya dari 2020 ke akhir. Oke. Udah keluar yang TRD, habis itu keluar lagi 2024 dia ada keluarin yang body kitnya kayak Legender mas. Iya, yang legender. Itu dia namanya GR juga. Jadi kalau misalkan yang 4x2 itu headlampnya masih kayak yang 2021 kemarin mas. Iya, benar. Cuma kalau misalkan belinya yang Tetra Drive yang 4x4 dapat lampunya baru yang Legender. Iya. Gitu. Jadi gue masih bingung. Rumornya juga katanya gini mas, kemarin orang Toyota bilang kayak udah pernah gue bahas ya, yang katanya Ford mau keluarin hybrid ya. Iya, benar. Iya, cuman sampai sekarang sih nggak ada kabarnya sih. Oke. Gitu. Mungkin kalau bagi orang Indonesia agak aneh mas ya, dengar mobil diesel tapi hybrid. Iya, diesel hybrid. Ya padahal kalau di luar negeri itu udah banyak banget mas, mobil diesel tapi hybrid. Ya, gue nggak kebayang sih mas, mobil diesel itu udah irit deh. Iya, tambahin Ditambahin lagi hybrid gitu. Nah itu bisa seirit apa tuh? Yang bikin gue penasaran sebenarnya mas ya. Oke. Kalau misalkan hybrid plus diesel mungkin ya. Kalau misalkan di Fortuner, feeling gue mungkin dapat di angka 1/20 sih dapat mas. Dapat Ya, itu gila diesel hybrid. Waduh, kalau isinya solar busuk sih. Iya, sebenarnya. Aduh, itu sih irit banget mas. Iya. Cuman sayang juga sih sebenarnya kalau kayak mobil-mobil baru tuh di solar busuk mas ya. Iya, sayang. Karena kayak mobil-mobil diesel gini tuh ada namanya Euro mas, mestinya. Tahu gak Euro? Ada Euro 2, Euro 3, Euro 4. Nah, jadi semakin besar Euronya tuh kan semakin baru ya. Tahunnya itu sebenarnya ada oktan minimumnya mas. Oh, dapat. Ya, ada oktan minimumnya. Sebenarnya kalau Euro 2, ya sebenarnya kalau mobil Fortuner begini sih jangan ya. Disarankan sih jangan gitu. Cuma kan ada orang yang beli mobil diesel karena untuk BBM-nya yang hemat gitu ya. Jadi makanya pakai solar subsidi gitu. Sebenarnya nggak ada salahnya sih mas isi kayak gitu. Cuman kalian harus sering ngecek untuk di bagian filter solarnya. Ya, filter Ya, harus rajin ganti oli juga. Sama yang terpenting kalau kilometer kalian udah gede, itu cek bagian nozzle-nya. Oke. Ya, takutnya mampet. Ya kemarin yang gue jual Innova V 2018 diesel mas, itu orangnya kan kemarin cek mobil. Itu dari mana kemarin gue bilang mas orangnya? Jadi Kalimantan kan? Bukan, dari Sumatera. Sumatera. Dari mana gue lupa deh nama daerahnya. Riau, dari Riau. Oh, dari Riau. Riau Sumatera bukan sih? Sumatera. Riau ya. Dari Riau, dia panggil autospektor untuk datang ke showroom. Oke. Udah dicek, dia pakai alat scanner. Katanya dia bilang nozzle-nya ini ada satu yang udah agak mampet. Oh. Nah itu salah satu masalah kalau misalkan kalian isi biosolar. Oke. Cuman so far yang kita review mas, tenaga tuh enak banget. Enak banget itu. Ya, si Stanley pun mengakui kalau mobil Innova Vigo itu lebih kencang dibandingkan dengan Venturer dia. Iya. Ya karena gue rasa juga begitu. Gue pikir apakah mobil ini di remap gitu kan? Nggak tahu juga sih mas, karena kalau digas tuh nggak ada asapnya. Oke. Mobilnya tuh nggak ada asapnya, cuman gue nggak tahu itu apa akal-akalan orang autospektor atau emang bener ya gue nggak tahu juga. Ya karena so far gue nggak ngerasain. Karena gini mas, kalau misalkan biasa nozzle satu mampet, itu kan mobil 4 silinder ya. Iya. Nozzle satu mampet, itu pasti kan yang bekerja cuman 3 silinder dong. Iya. Otomatis power itu pasti drop. Ya, cuman itu power nggak ada drop sama sekali. Iya. Malah lebih kenceng daripada punya Stanley. Iya. Nah itu yang gue masih bingung nih. Cuman ya udah, nah kemarin dia nego-nego untuk benerin nozzle-nya, cuman akhirnya deal kan mobilnya. Gitu. Makanya yang penting nozzle sih harganya lumayan sih mas ya. Nozzle itu emang harganya lumayan kalau misalkan kalian pakai yang aftermarket itu ya. Kalau harga asli Toyota sih gue kurang tahu ya. Karena gue nggak ngikutin untuk harga-harga kayak gitu. Kalau misalkan yang aftermarket, contoh kayak Innova gue yang 2012, itu kurang lebih nozzle itu harganya di 5-6 juta. Itu emang lumayan gitu. Cuman itu kan buat sebenarnya performance sih mas. Yang gue beli kan kayak 5-6 juta tuh buat yang ya kita kan cumi-cumi dulu mas. Jadi pakai nozzle yang racing ya itu harganya segituan. Mungkin kalau harga nozzle standar, feeling gua ya harusnya mungkin ya setengah harga lebih dikit lah, mungkin di 3-4 juta gitu. Cuman ya masih oke lah. Mobil itu kan Innova itu 2018 yang gue jual kemarin. Kalau misalkan perlu ganti nozzle dengan umur yang sudah 6 tahun pemakaian, ya itu wajar. Karena isinya solar busuk mulu gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai solar, ya
oke-oke aja. Cuman yang penting harus memperhatikan kondisi mobil ya. Jangan sampai ntar kalian mau jual mobilnya ngobos, nggak ada tenaganya. Diesel-diesel tuh banyak yang ngobos, Mas. Ngobos itu tau gak, Mas? Enggak. Kalau bahasanya orang diesel tuh mesinnya kayak udah kurang enak lah ngobos. Oke. Kayak udah apa ya? Ada power loss-nya gitu loh, Mas. Oke. Mesinnya pokoknya intinya udah kurang enak. Biasanya kalau mobil-mobil ngobos gitu sih katanya sih ya harus turun setengah mesin. Makanya orang kalau beli diesel tuh kadang hati-hati, Mas. Takutnya ngobos gitu. Ya cuman sekarang bengkel-bengkel udah pada pintar, Mas. Mungkin harusnya nggak harus turun setengah ya. Iya. Mungkin kalau orang-orang itu dulu-dulu mungkin ngecek harus turun setengah. Itu bikin kita takut, Mas. Jadi beli mobil diesel yang tua-tua, terutama yang pakai solar busuk Iya. gitu. Oke, kita lanjut nih ke Fortuner lagi nih. Untuk konsumsi BBM ini kita baru riset nih, Mas ya. Kita baru riset, kita baru lihat kurang lebih dapat 1 banding berapa. Nah, untuk kilometernya sendiri nih, tadi gue bilang 90 ribuan, Mas ya. Iya. Ini kilometer sekarang itu di 95 ribu. Oke. 95 ribu oke banget sih, Mas. Oke banget. Ini mobil tergolong kecil banget sih. Iya, kecil. Bisa dibilang kecil banget. Dengan kilometer segini emang orangnya kayak jarang pakai sih, Mas. Ini sampai seret wipernya. Iya, bener. Seret ya. Bunyi. Bunyi banget ini. Biasa nih kalau wiper seret gini sering kena jemur, Mas, mobil. Oh iya benar. Namanya karet ya kan, getas dia lama-lama. Ini yang bikin wiper bunyi. Cuman ntar kita ganti lah pasti ya. Oke. Wiper nggak seberapa jadi masih aman gitu. Apalagi musim hujan gini, wiper tuh penting banget. Iya, wiper penting banget. Penting banget. Karena kalau misalkan hujannya deras banget, itu bisa ganggu pandangan nyetir kalian. Iya. Nah, jadi wiper nggak seberapa menurut gue sih kalian kalau udah begini nih. Nah, ini perlu diganti nih. Iya, betul. Suaranya nyet. Nah, itu. Cuman kalau wiper belakang, hampir aja nih kita hampir nyepratin orang nih karena lagi hujan gede banget, Mas. Gede banget, ya. Biasa daerah Harapan Indah Bekasi nih kalau banjir bisa berenang orang, Mas. Berenang, Ya, ini hujan baru bentar loh, Mas. Iya, baru bentar banget ini. Mungkin baru setengah jam kali, Mas ya. Orang bawa motor sambil ngobrol gimana ini kita lewat. Oke, ini tadi kita tes pelan-pelan ya kurang lebih 1/12. Oke. Mesin 2GD ini sih emang irit sih, Mas. Irit, Ya. ya. Karena kan sebelumnya itu 2KD, jadi di-improve lagi lah. Gimana caranya mobil 2GD ini tuh lebih irit. Tapi emang jauh sih, Mas. 2GD ini tuh irit banget dibandingkan dengan 2KD. 2KD itu boros. Ya. Mungkin kalau misalkan ya gue nggak tahu ya gara-gara mobil gue ada ini sih, Mas, ya mungkin stage 3 ya. Cuman gue ngerasa tuh boros. Karena gue kan dulu punya Fortuner 28, itu juga ada stage 3 sama Innova gue yang stage 3. Oke. Itu gue ngerasa emang lebih irit Fortuner gue jauh. Oke. Ya mungkin teknologi, Mas ya. Teknologinya. Teknologi 2012 sama 2022 ya beda. Iya. Gitu ya. Makanya sekarang di-improve lagi gimana caranya mobil itu bisa lebih irit. Gitu. Nah, kalau sebelum video ini kita ada bikin Pajero, Mas ya. Iya, Pajero. Jadi gue mau ngebandingin dikit sama Pajero nih. Kalau dari jok lebih enak mana, Mas? Kalau Jujur enakan Pajero kemarin. Pajero kan ya? Iya. Ya gue ngerasa lebih empuk. Lebih empuk. Ya, terus kata Stanley juga joknya itu kayak lebih Lebih meluk. meluk. Heeh. Ya. Cuma kalau misalkan dari segi interior sih bagusan mana, Mas? Gue masih bingung sih. Kalau Ini ya? mending ini. Mending ini ya, karena Mending ini. menangnya ini ada soft touch-nya nih. Iya, ada soft touch. Ya, kalau misalkan kalian lihat Pajero tuh bener-bener plastik semua kayak gini nih. Ini tuh ya kebantu ada soft touch. Terus sama yang Stanley kemarin bilang, kalau Pajero itu kakinya agak sempit sininya. Oke. Karena kan ada panel ini, tau kan, Mas ya, Iya. yang silvernya. Itu kaki emang jujur kemarin nyetir kelamaan nggak enak sih. Ini enak kan? Ini Fortuner kayak tuh kaki lega sini. Kalau Pajero tuh kayak ketahan di sini nih. Jadi kerasanya emang agak sempit. Oke. Cuman kalau kaki-kaki, dia gue masih pegang Pajero deh, Mas. Lebih ini ya. Lebih empuk ya. Lebih Gue rasa sih kaki-kaki lebih empuk, tenaganya lebih enak. Oke. Gitu. Ini kita mau tes ini agak ngebut dikit, rame, Mas. Rame. Banjir juga nih. Ternyiprat orang. Nyeperti orang kan nggak enak juga. Gitu. Cuman yang gue pernah bandingin sama-sama standar nih Pajero dengan Fortuner, tenaga lebih enak Pajero. Oke. Gitu. Jadi itu pilihan kalian. Kalian lebih suka Pajero atau lebih suka Fortuner? Masing-masing punya plus minusnya, Mas ya. Cuma kalau misalkan harga jual, ya pasti Toyota. Toyota lebih. Ya, Toyota. Karena mindset orang Indonesia ya, mobil yang tergolong laku ya Toyota, kalau nggak Honda sih, Mas. Iya. Yang dua brand gede itu aja sih. Gitu ya. Kalau misalkan kayak mobil China sih kita jangan ngomong lah, Mas. Tuh harganya udah. Jatuh banget. Itu kemarin gue nemu Ioniq, Mas ya. Hah? Ioniq 5 2022 itu orang jual udah 400-an, Mas. 400. 400-an, 485 nego, gue inget Jauh banget. Itu yang long range loh, tipe tertinggi. Oke. Nah, makanya yang kalian beli baru 800 juta, pakai 2 tahun, ruginya 400 juta, sakit hati. Hati-hati. Beli Nova diesel 500 juta 2022, jual sekarang paling rugi 50 juta, Mas. Iya. Ya. Jadi kalian tahu ya, kalau misalkan kalian beli mobil,
terutama kalian orangnya bosenan, ya saran gua aja sih jangan beli mobil China dulu. Iya. Ya, karena kalau mobil China lu harus pakai bener sampai hancur nih, Mas. Iya, hancur. Garansi sampai kan ada mobil apa ya? Ioniq atau apa gitu, garansi 8 tahun nih. Oke. Atau Cherry, gua lupa deh. Itu 8 tahun. Ya mungkin lu pakai 8 tahun baru jual lah. Gitu. Karena ya kalau misalkan pakai 2 tahun ya lu tahu kan, Ioniq udah turun 50%. Gua nggak pernah dengar mobil Honda atau Toyota pakai 2 tahun turun 50% ada, Mas? Nggak ada. Brio kita lihat harga barunya, mungkin kita bicara tahun 2022 ya. Itu barunya tipe E Satya itu sekitar 185. Oke. Cuman kalau kita lihat sekarang tahun 2022 orang jual berapa? 150, 140-an. Turunnya dikit banget, Mas. Dikit banget. Ya, nggak ada sampai 50% gitu. Paling cuma berapa ya? 30 kali, Mas ya? Iya, 30%. 20-30% gitu. Jadi apalagi ini kita ya bentar lagi udah mau ini, Mas, apa namanya, lebaran ya. Iya, betul. Berapa bulan lagi lebaran, orang pasti banyak banget cari mobil SUV gini nih. Buat mudik gitu ya. Kan ada orang juga, Mas, gengsi, Mas. Iya, gengsi. Pulang kampung mau bawa mobil baru. Iya. Ada yang begitu, Mas. Beli mobil set sebelum sebelum apa tadi, Mas, lebaran. Lebaran. Sebelum lebaran beli mobil, setelah lebaran nggak lama jual. Ada. Iya, ada. Buat pamer biasa ke orang kampungnya mobil baru gitu. Ya cuman kita ya nggak apa-apa lah, Mas ya. Iya, Jual nggak lagi, yang penting kan harus terima mobilnya ya pasti rugi. Iya, Jual udah pasti rugi. Namanya kita pedagang, nggak mungkin misalkan kalian beli 400 juta, kita beli lagi 400 juta, itu nggak mungkin. Udah dipakai Gitu. juga. Kan? Udah dipakai juga, apalagi kalau balik kampung ke Jawa mah, buset, gondrong, Mas, kilometer ya. 1000 mah nggak kemana PP, Mas. Ya gitu. Jadi mobil ini cocok banget nih buat kalian mungkin mau mudik, karena biasa kalau gue sih enggak ya, Mas ya. Karena biasa kalau misalkan mau mudik gitu ada aja orang harga mobilnya tuh lebih tinggi. Iya. Gitu. Kayak kemarin Stanley udah ada yang nawar Innova-nya tuh, Mas, yang diesel. Oke. Wah, cuannya sih udah lumayan ya menurut gue, Mas ya. Cuman dia nggak mau lepas, Mas. Katanya dia bilang dia mau lepas kalau udah mau lebaran aja. Gitu. Karena kalau mau lebaran harganya biasa agak-agak tinggi, Mas. Agak naik Karena orang butuh. Jadi butuh cepet. Ya udah, karena mobil Stanley itu emang kondisinya bagus. Iya, bagus. Jujur ya, itu kondisi bagus banget. Kilometer 100.000 lebih dikit. Gitu. Cuman kita jual pelan-pelan aja, Mas, nggak apa ya. Kalau Fortuner ini kita buka harga di 358 juta untuk kredit. Oke. Masih oke banget. 358 juta untuk kredit. Untuk cashnya kalian boleh langsung WA aja. Oke. Gitu. Jadi ini Toyota Fortuner VRZ Matic warna putih tahun 2017, tapi belum yang double disc. Oke. Ini kilometernya 95.000, tergolong kecil ya. Mobil udah mau 8 tahun ya. Iya. Gitu. Jadi yang mau tanya-tanya boleh langsung DM atau WA ke gua aja ya. Oke, thank you.